Halo Aries, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate atau juga mungkin ada yang tidak resonate atau juga terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, readingan aku kali ini dengan tema merinding. Ternyata energi ini diam-diam mengamatimu dan benar-benar penasaran denganmu, Aries. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu per satu. Oke, kita buka kartu pertama. Ya. Di sini aku merasakan kamu mencoba untuk membangun dirimu, ya. Mencoba untuk melihat dari sisi spiritual bahwa kamu ingin melakukan perubahan, ya. Kondisi kamu lagi gak baik-baik saja karena mungkin ada kekecewaan, ada luka, ada pengkhianatan dari seseorang yang kamu sayang, dan ini benar-benar menyakiti kamu, menyakiti perasaanmu, menyakiti jiwamu, yang membuat kamu itu harus berpikir kembali gitu ya, apakah ini terbaik untukku atau enggak. Kalaupun memang ini enggak baik, mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri, mungkin sudah saatnya harus dilepaskan, mungkin sudah saatnya untuk kamu membangun kehidupan kamu yang lebih baik lagi walaupun tanpa dia gitu. Dan kamu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kamu, ya, karena kamu sadar nggak ada yang bisa diperjuangkan, nggak ada yang bisa diharapkan lagi dari kamu gitu. Jadi kalau orang yang nggak serius dengan kamu, mungkin mereka hanya melihat atau membutuhkan kamu di saat kamu punya segalanya, tetapi di saat kamu terpuruk, di saat kamu terjatuh, kamu tuh bener-bener dihempaskan, dibuang, nggak dianggap, nggak dipedulikan, nggak diterima gitu. Dan Aries, aku merasakan bahwa kamu mencoba untuk membangun diri, ya. Kamu sadar gak selamanya hidup kamu itu akan sedih terus, gak selamanya hidup kamu itu akan senang terus gitu. Dan kamu sadar bahwa kamu harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kamu, dan kamu harus siap untuk memulai kehidupan kamu yang baru gitu. Dan aku merasakan banyak energi-energi yang mendekat di sini, ya, bahkan kayak udah lama terkoneksi dengan kamu, atau mungkin kamu yang nggak sadar bahwa selama ini seseorang itu udah deketin kamu, udah tertarik dengan kamu, atau justru selalu berada di dekat kamu gitu. Tetapi memang kamu saat ini lebih fokus dengan diri sendiri, ya, sampai kamu itu nggak sadar bahwa ya selama ini kamu nggak sendirian berjuang gitu. Masih ada yang support, masih ada yang nguatin, masih ada yang terus ngamatin kamu, masih ada yang mau memperjuangkan kamu, dan banyak yang penasaran dengan kamu gitu. Karena mereka menilai bahwa kamu tuh orang yang sangat luar biasa loh, bisa sesabar ini, bisa setabah ini, bisa sekuat ini, bisa membangun diri kamu dari awal lagi walaupun sebelumnya udah tersakiti, udah terkhianati. Nah, ya Aries, aku menilai bahwa ada dorongan di dalam diri kamu itu untuk lebih terus melangkah, bergerak, gak peduli mau orang ngomong apa, mau orang menilai bagaimana, yang penting apa yang menurut kamu baik, itu yang kamu fokuskan, itu yang kamu kejar gitu. Jadi perasaan kamu tuh saat ini jauh lebih tenang, ya. Di saat kamu memasrahkan hidupmu kepada Tuhan, di saat itu juga hati dan pikiran kamu tuh menjadi lebih tenang. Kamu bisa fokus, kamu bisa membangun tujuan hidup, kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa mengembangkan diri dan berani untuk mengungkapkan isi hati kamu gitu. Jadi energi yang diam-diam mendekati kamu, mengamati kamu, ini kayak sebuah bantuan secara motivasi, ya,
untuk kamu itu tetap berani melangkah, tetap berani mengambil keputusan, tetap berani dengan prinsip hidup kamu, dan tetap mengejar apa yang menjadi impian kamu, gitu. Terus aku merasakan memang ada perkembangan yang sangat lambat gitu ya, atau nggak ada perubahan sama sekali, bahkan kamu itu kayak terjebak dengan situasi-situasi yang terkadang justru menggulingkan kamu, justru merendahkan kamu, justru menjatuhkan kamu. Ya mungkin orang-orang yang ada di sekitar kamu yang mencampakkan kamu, atau pasangan kamu sendiri yang manipulatif, atau keluarga kamu sendiri yang toksik. Jadi di sini kamu agak sulit membedakan mana yang beneran tulus, mana yang serius, atau yang modus gitu. Tetapi kamu tetap yakin dengan diri sendiri ya, karena yang kamu pikirkan adalah bagaimana hidupmu terus berjalan, bagaimana kamu tetap membangun dirimu, dan kamu tetap waspada dengan energi-energi yang mendekat yang mungkin ini bisa menjatuhkan kamu atau bisa mengantarkan kamu ke titik kesuksesan gitu. Jadi kayak presentasinya itu 50-50 ya, apakah maju atau kamu mundur, apakah kamu sukses atau kamu akan terpuruk gitu. Nah, tetapi yang aku rasakan di sini ada semangat yang luar biasa. Walaupun beban kamu banyak, tetapi kamu tetap mengeluarkan segala pemikiran kamu, segala ide-ide penting kamu, segala kreativitas kamu, segala kemandirian kamu, dan ada dorongan ke dalam diri kamu itu untuk terus melakukan hal baik gitu. Jadi energi ini ya mungkin Allah yang mengirimkan kekuatan ini kepada kamu, Allah yang mengirimkan seseorang ini terkoneksi kepada kamu yang bisa membimbing kamu dan selalu berada di dekat kamu gitu. Dan memang banyak yang penasaran jadinya dengan kamu ya, kok bisa kamu setenang itu menghadapi masalah, kok bisa kamu sekuat itu menghadapi tekanan, kok bisa kamu berdiri di kaki kamu sendiri setelah kamu mengalami kehancuran. Dan banyak berita-berita miring yang beredar ya karena kejatuhan kamu atau karena kebangkitan kamu gitu. Tetapi kamu nggak peduli karena hanya kamu dengan Allah lah yang tahu bagaimana perjuangan kamu dan kerja keras kamu. Orang lain itu hanya ngelihat di saat kamu senangnya aja, mereka nggak tahu bagaimana jatuh bangunnya kamu, terpuruknya kamu, upaya kamu untuk bangkit, upaya kamu untuk memulai kehidupan yang baru, Aries. Dan saat ini kamu lebih melakukan perubahan, lebih yang penting-penting aja deh yang kamu pikirin, karena kamu gak ingin membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk hal-hal yang manipulatif. Ya kalau kamu dikhianati berarti seseorang itu gak baik untuk kamu, dan kamu lebih memilih untuk mengakhiri ya daripada kamu mempertahankan sebuah hubungan yang manipulatif. Walaupun kamu punya anak nih, tetapi kalau memang situasinya udah gak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, kenapa kamu harus tetap bertahan gitu? Karena kamu juga berhak untuk bahagia gitu. Bukan berarti kamu membiarkan anak kamu tidak memiliki keluarga lengkap, enggak. Tetapi ini lebih menjaga kewarasan diri, keamanan hati, ketenangan jiwa, agar hidup kamu menjadi lebih baik dan keturunan kamu pun juga menerima kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Jadi aku merasakan di sini akan ada banyak pencapaian, sekaligus akan ada banyak kesedihan, tetapi kamu berupaya untuk menguatkan diri, berupaya untuk menguatkan hati, berupaya untuk membangkitkan semangat kamu, dan berupaya untuk tetap maju, bergerak, dan melangkah, Aries. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang percuma dan sia-sia. Pelan tapi pasti aku merasakan ada kemandirian, kemajuan, dan aku merasakan akan ada kesuksesan. Jadi pelan tapi pasti energi kamu itu terkumpul kembali, dan kamu benar-benar membangun diri kamu yang baru dengan keistimewaan di dalam diri kamu, dengan keyakinan di dalam diri kamu, dengan perubahan-perubahan besar di dalam diri kamu. Jadi kalau kamu sukses, kamu bahagia, itu adalah hal yang wajar ya, karena selama ini kamu udah sangat-sangat berjuang, kamu udah sangat-sangat berusaha, kamu sudah sangat-sangat mengorbankan ya kebahagiaan kamu untuk
kehidupan yang lebih baik lagi, dan kamu sudah memperjuangkan apa yang harusnya kamu perjuangkan, walaupun ini tidak memberikan ending yang baik untuk hidup kamu, Aries. Dan ternyata kamu itu disayangi, banyak yang peduli, banyak yang sayang, dan banyak yang mengamati kamu, ya diam-diam memberikan doa-doa terbaik untuk kamu, karena kamu tuh cahaya bagi mereka. Kamu selalu ada, kamu selalu respect, kamu selalu menolong, kamu selalu peduli gitu, sehingga ini menjadi nilai plus untuk kamu, dan ini benar-benar membuat kamu menemukan arti hidup kamu yang sebenarnya. Dan sudah saatnya untuk kamu meningkatkan energi kamu, karena aku merasakan ya saat ini kamu tuh kayak lebih siap dengan kehidupan yang baru. Kamu lebih positive thinking, kamu lebih yakin dengan kemampuan kamu juga nggak ingin terjebak dengan masa lalu, dengan orang-orang yang manipulatif gitu. Jadi ada saatnya untuk kamu membangun diri, ada saatnya untuk kamu santai sejenak ya, untuk lebih introspeksi diri, dan ada saatnya untuk kamu meningkatkan energi kamu untuk semakin menemukan kebahagiaan dan kemajuan, Aries. Di sini akan ada hal yang tersakiti, atau kamu berusaha untuk melepaskan diri dari hal-hal yang menyakitkan. Kamu berusaha untuk menyembuhkan luka hatimu, kekecewaanmu, perasaan yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan, situasi-situasi yang mengantarkan kamu ke titik keterpurukan. Jadi kamu sedang berusaha untuk menerima dirimu sendiri, membahagiakan kamu sendiri, membangun kebahagiaan kamu sendiri, dan kamu sedang berusaha untuk lebih menikmati hidup kamu, Aries. Jadi diam-diam banyak yang mengamatimu dan penasaran dengan kamu ya. Kenapa kamu sekuat ini? Kenapa kamu bisa sampai di titik kesuksesan lagi? Kenapa kamu bisa seberani ini? Gitu. Ya pada intinya kamu pasrahkan hidupmu kepada Allah. Segala sesuatu itu pasti ada resiko, tetapi bagaimana kamu mencoba untuk ya mengurangi resiko itu, dan bagaimana kamu mencoba untuk yakin bahwa akan ada masa depan yang lebih baik, akan ada sesuatu hal yang mengantarkan kamu ke titik kesuksesan, dan akan ada pencapaian-pencapaian yang sedang dalam perjalanan ke kamu. Oke, di sini kamu di-link dengan Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capricorn. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Semoga dari readingan ini bisa memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya. Ya, sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.